Mario yang berusia 20 tahun diduga memiliki usaha tempat kos mewah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hal yang mencurigakan ini memicu Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan tempat kos tersebut. Selama ini, Mario dikenal sebagai remaja yang gemar pamer harta. Medsos yang dimiliki ditaburi foto atau video koleksi moge dan mobil mewah. Semua itu membuat Mario sombong hingga menganiaya putra seorang pengurus GP Ansor bernama David. Akibat kasus penganiayaan ini, semua terbongkar dan menimbulkan dampak besar bagi keluarga Mario. Sang ayah, Rafael Alun Trisambodo dipecat Menteri Keuangan Sri Mulyani per Jumat, 24 Februari 2023. Menurut staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo, untuk memastikan tempat kos mewah itu adalah benar milik Mario, maka dilibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sebelumnya, di sebuah website pencarian indekos dan rumah kontrakan, ada indekos bernama Kos M1 Type A yang pemiliknya atas nama Mario Dandi Satrio. Lalu, masih dalam keterangan dalam website tersebut, Mario mulai mendaftarkan indekos itu pada Februari 2023 dan terpantau masih aktif pada Senin 20 Februari kemarin. Indekos tersebut pun tertulis disewakan dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Seperti diketahui, nama Mario Dandi Satrio menjadi sorotan publik usai melakukan penganiayaan kepada anak dari pengurus GP Ansor, Kristalino David Ozora alias David, berusia 17 tahun. Mario pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 76C Cungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Kemudian tersangka baru juga telah ditetapkan, yaitu rekan Mario berinisial SLRPL. Ade Ari mengatakan ada beberapa peran yang dilakukan SLRPL saat penganiayaan oleh Mario terhadap David dilakukan. Pertama, SLRPL disebut sebagai provokator terhadap Mario agar bertujuan memukuli korban. Kedua, SLRPL merupakan orang yang merekam penganiayaan dengan menggunakan HP milik Mario. Kemudian pada saat yang bersamaan, SLRPL adalah orang yang menyuruh korban agar melakukan sikap tobat sesuai keinginan Mario. Senada dengan Mario, SLRPL juga dijerat dengan pasal berlapis, yaitu 76C Cungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 351 KUHP.